Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fahmisan Maulud. Saya berasal dari kelas 12 dan nomor absen saya adalah 23. Di sini saya akan menceritakan atau memberitahu informasi tentang sejarah pramuka di dunia. Simak videonya ya. Gerakan Pramuka Dunia dimulai pada tahun 1907 ketika Robert Stephenson Smith Baden-Powell atau kita biasa panggil Baden-Powell ialah seorang letnan jenderal angkatan bersenjata Britania Raya, dan William Alexander Smith, pendiri Boys Brigade, mengadakan perkemahan kepanduan pertama di Kepulauan Brownsea, Inggris. Ide untuk mengadakan gerakan tersebut muncul ketika Baden-Powell dan pasukannya berjuang mempertahankan kota Mafeking, Afrika Selatan dari serangan tentara Boer. Ketika itu, pasukannya kalah besar dibandingkan tentara Boer. Untuk mengakalinya, sekelompok pemuda dibentuk dan dilatih untuk menjadi tentara sukarela. Tugas utama mereka adalah membantu militer mempertahankan kota. Mereka mendapatkan tugas-tugas yang ringan namun penting, misalnya mengantarkan pesan yang diberikan Baden-Powell ke seluruh anggota militer di kota tersebut. Pekerjaan itu dapat mereka selesaikan dengan baik sehingga pasukan Baden-Powell dapat mempertahankan kota Mafeking selama beberapa bulan. Sebagai penghargaan atas keberhasilannya yang mereka dapatkan, setiap anggota tentara sukarela tersebut diberi sebuah lencana. Gambar dari lencana ini kemudian digunakan sebagai logo dari Gerakan Pramuka Internasional. Keberhasilan Baden-Powell mempertahankan kota Mafeking membuatnya dianggap menjadi pahlawan. Dia menulis buku yang berjudul Aids to Scouting, dan buku tersebut ditulis tahun 1899 dan menjadi buku terlaris pada saat itu. Pada tahun 1906, Ernest Thompson Seton mengirimkan Baden-Powell sebuah buku karyanya yang berjudul The Bridgebreak Roll of the Woodcraft Indians. Seton, seorang keturunan Inggris Kanada yang tinggal di Amerika Serikat, sering mengadakan pertemuan dengan Baden-Powell dan menyusun rencana tentang suatu gerakan pemuda. Pertemuannya dengan Seton tersebut mendorongnya untuk menulis kembali bukunya Aids to Scouting dengan versi baru yang diberi judul Boys Patrols. Buku tersebut dimaksudkan sebagai buku petunjuk kepanduan bagi para pemuda ketika itu. Kemudian untuk menguji idenya, dia mengadakan sebuah perkemahan untuk 21 pemuda dari lapisan masyarakat selama seminggu penuh, dimulai pada tanggal 1 Agustus di Kepulauan Brownsea, Inggris. Metode organisasinya menjadi kunci dari pelatihan kepanduan yang dilakukannya. Sistem ini mengharuskan para pemuda untuk membentuk beberapa sekelompok kecil, kemudian menunjuk salah satu di antaranya untuk menjadi ketua kelompok tersebut. Setelah bukunya diterbitkan dan perkemahan yang dilakukan berjalan dengan sukses, Baden-Powell pergi untuk sebuah tur yang direncanakan oleh Arthur Pearson untuk mempromosikan pemikirannya ke seluruh Inggris. Dari pemikirannya tersebut, dibuatlah sebuah buku berjudul Scouting for Boys yang saat ini dikenal sebagai buku panduan kepramukaan edisi pertama. Saat itu, Baden-Powell mengharapkan bukunya dapat memberikan ide baru untuk beberapa organisasi pemuda yang telah ada. Tapi yang terjadi, beberapa pemuda malah membentuk sebuah organisasi baru dan meminta Baden-Powell menjadi pembimbing. Ia pun setuju dan mulai mendorong mereka untuk belajar dan berlatih serta mengembangkan organisasi yang mereka dirikan tersebut. Seiring dengan bertambahnya jumlah anggota, Baden-Powell semakin kesulitan membimbing mereka. Ia membutuhkan asisten untuk membantunya. Oleh karena itu, ia merencanakan untuk membentuk sebuah pusat pelatihan kepemimpinan bagi orang dewasa. Pada tahun 1919, sebuah taman di dekat London dibeli sebagai lokasi pelatihan tersebut. Ia pun menulis buku baru yang berjudul Aids to Scoutmastership dan beberapa buku lainnya.
yang kemudian ia kumpulkan dan disatukan dalam buku berjudul Rovering to Success for Rover Scouts pada tahun 1922. Perkembangan gerakan pramuka. Tak lama setelah buku Scouting for Boys diterbitkan, pramuka mulai dikenal di seluruh Inggris dan Irlandia. Gerakannya sendiri secara perlahan tapi pasti mulai dicoba dan diterapkan di seluruh wilayah kerajaan Inggris dan koloninya. Unit kepanduan di luar wilayah kerajaan Inggris yang pertama diakui keberadaannya, dibentuk di Gibraltar pada tahun 1908 yang kemudian diakui oleh pembentukan unit lainnya di Malta. Kanada ialah koloni Inggris pertama yang mendapatkan izin dari kerajaan Inggris untuk mendirikan gerakan kepanduan, diikuti oleh Australia, Selandia Baru, dan Afrika Selatan. Chili ialah negara pertama di luar Inggris yang koloninya membentuk gerakan kepanduan. Parade pramuka pertama diadakan di Crystal Palace, London pada tahun 1910. Parade tersebut menarik minat para remaja di Inggris. Tidak kurang dari 10.000 remaja putra dan putri tertarik untuk bergabung dalam kegiatan kepanduan. Pada 1910, Argentina, Denmark, Finlandia, Perancis, Jerman, Yunani, India, Meksiko, Belanda, Norwegia, Rusia, Singapura, Swedia, dan Amerika Serikat tercatat telah memiliki organisasi kepramukaan. Semenjak didirikan, gerakan pramuka yang memfokuskan program pada usia 19-18 tahun telah mendapat respon yang menggembirakan. Anggota bertambah dengan sangat cepat. Kebutuhan program pun dengan sendirinya bertambah. Untuk memenuhi keinginan dan ketertarikan pada generasi muda pada saat itu, Gerakan Pramuka menambah 4 program dalam organisasinya untuk melebarkan lingkup keanggotaan Gerakan Pramuka. Keempat program tersebut meliputi pendidikan generasi muda usia dini, usia remaja, pendidikan kepanduan putri, dan pendidikan kepemimpinan bagi pembina program untuk golongan siaga, unit satuan karya, dan penegak atau bisa disebut pandega. Mulai disusun pada akhir tahun 1910 di beberapa negara. Terkadang kegiatan-kegiatan tersebut hanya berawal di tingkat lokal atau ranting yang dikelola dalam skala kecil. Baru kemudian diakui dan diadopsi oleh kuartir nasional. Kasus berupa terjadi pada pendirian golongan siaga di Amerika Serikat, di mana program golongan siaga telah dimulai sejak 1911 di tingkat ranting, namun belum mendapatkan pengakuan hingga 1930 sejak awal didirikannya Gerakan Kepanduan. Para remaja putri telah mengisyaratkan besarnya minat mereka untuk bergabung. Untuk mengakomodasi minat tersebut, Agnes Baden-Powell atau adik dari Bapak Kepanduan Sedunia, Baden-Powell, pada tahun 1910 ditunjuk menjadi Presiden Organisasi Kepanduan Putri pertama di Indonesia. Agnes pada awalnya menamakan organisasi tersebut Rosebud, yang kemudian berganti menjadi Brownies atau bisa disebut Girl Guide pada 1914. Agnes mundur dari kursi presiden pada tahun 1917 dan digantikan oleh Olive Baden-Powell, istri dari Baden-Powell. Agnes tetap menjabat sebagai wakil presiden hingga ia meninggal pada usia 86 tahun. Pada waktu tersebut, kepanduan putri telah diposisikan sebagai unit terpisah dari kepanduan pria. Hal tersebut dilakukan menimbang norma sosial yang berlaku saat itu. Pada era 90-an, banyak organisasi kepanduan di dunia yang saling bekerja sama antara unit putra dan putri untuk memberikan pendidikan kepanduan. Program awal bagi pendidikan pembina diadakan di London pada tahun 1910 dan di Yorkshire pada tahun 1911. Namun, Baden-Powell menginginkan pendidikan tersebut dapat dipraktikkan semaksimal mungkin. Hal tersebut berarti bahwa dalam setiap pendidikan diperlukan praktek lapangan, semisal berkemah.
Hal ini membimbing pembentukan kursus World Bank akibat Perang Dunia I. Pendidikan World Bank bagi para pembina tertunda hingga tahun 1919. Pada tahun tersebut, diadakan kursus World Bank pertama di Kilwell Park. Pada saat ini, pendidikan bagi pembina telah beragam dan memiliki cakupan yang luas. Sampai saat ini, kepanduan di berbagai dunia sangat berkembang hingga sekarang. Mungkin segitu saja informasi yang dapat saya sampaikan. Bila ada kesalahan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.